Kalau sudah disebut sebagai superhero, rasanya kurang lengkap ya kalau tidak punya super kostum. Pada umumnya sih, kostum-kostum yang dipakai superhero tersohor sudah kita semua akrabi bentuk dan detailnya. Tapi tahu nggak kamu kalau para superhero ini ternyata juga punya kostum alternatif loh? Dan ternyata kostum-kostum alternatif mereka ajib juga guys. Kayak apa sih? Yuk kita lihat. Kostum X-Men Deadpool. Pahlawan yang cerewet dan suka ngomong jorok ini biasanya bukan sosok yang mudah diajak bekerja sama sih. Tapi ketika saat harus bahu-membahu dengan X-Men, dia oke-oke aja tuh menanggalkan kostum merah hitamnya agar lebih sesuai dengan penampilan timnya. Ketika Cyclops menolak lamarannya untuk menjadi salah satu anggota tim, Deadpool membuat sendiri kostum klasiknya dengan mencantumkan logo khas X-Men yang dicetak pada bagian depan dan Deadpool pada bagian belakang. Mudah diduga ya, kostum ini sama sekali tak berkesan bagi anggota tim yang lain. Tapi bagi kita, kostum satu ini sangat mewakili selera humor Deadpool yang berkaitan juga dengan X-Men. Kostum The Punisher sebagai Kapten Amerika. Dalam cerita komik, setelah Steve Rogers diduga meninggal dunia menyusul kisahnya di Civil War, sejumlah karakter tampaknya siap untuk menggantikan perannya sebagai Kapten Amerika. Tapi tidak ada yang mengira salah satu orang yang mencoba menyandang predikat Kapten Amerika adalah Frank Castle, pahlawan rahasia yang dikenal sebagai The Punisher, untuk mengenakan kostum berlambang bendera Amerika tersebut. Castle membuat sendiri seragam Kapten Amerika dan hasilnya terlihat seperti ini guys. Keren juga ya. Dengan kostum yang satu ini, dia sering disebut dengan nama Captain Punisher. Masalah kostum dan Castle sebagai si kapten ini hanya dibahas pada beberapa edisi komik saja sebelum akhirnya Frank memberikan tanggung jawab ini kepada Bucky Barnes, si Winter Soldier. Tapi penampilan dan kostum dari kedua pahlawan ini terlalu keren sih untuk dilupakan. Setuju kan? Kostum Super Soldier Kapten Amerika. Steve Rogers yang tadinya diduga sudah meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh Bucky sebagai Kapten Amerika ternyata muncul kembali. Steve Rogers lalu menghabiskan waktu sebagai direktur S.H.I.E.L.D. dan menggunakan kostum yang sederhana namun mengagumkan ini. Pada dasarnya, kostum barunya itu merupakan versi polos dari kostum sebelumnya, hanya kehilangan topeng dan motif bendera saja. Kostum yang elegan ini menginspirasi seragam Captain S.H.I.E.L.D. dan Captain America The Winter Soldier. Mungkin tidak begitu ikonik dan memikat mata seperti seragam merah dan putih birunya itu, tetapi setelan yang praktis ini sangat cocok saat si Kapten Amerika siap bertarung. Hulkbuster Armor milik Iron Man. Dari semua superhero yang ada, mungkin Tony Stark lah yang punya kostum untuk segala situasi ya, termasuk kostum untuk menangani Incredible Hulk yang sedang mengamuk. Kostum baja ciptaan teknologi Stark yang menjulang tinggi ini dirancang khusus untuk menaklukkan Hulk yang sedang mengamuk dengan kekuatan yang sama kuat dengan kekuatan raksasa hijau itu saat sedang marah. Salah satu bagian yang menyenangkan dari kostum ini adalah bukannya dikenakan seperti kostum Iron Man yang biasa, tetapi Tony menggunakan kostum ini sambil mengenakan kostum Iron Man yang lain juga. Agak seperti boneka sih sebenarnya, tetapi siapa yang bisa menembus kostum titanium itu? Kamu mungkin ingat kostum satu ini dari pertarungan antara Hulk dan Iron Man dalam Avengers Age of Ultron. Armor Batman Hellbat. Dibuat dengan bantuan dari setiap anggota Justice League dan ditempa pada matahari langsung oleh Superman, baju besi yang tampak menakutkan ini meningkatkan kekuatan dan refleks Batman. Kostum ini berguna dalam meningkatkan ketajaman penglihatannya dan memiliki berbagai senjata lain. Tapi sayang, penggunaan kostum ini juga sangat menguras energi Batman karena mempercepat metabolisme tubuhnya.
Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakannya dalam waktu yang terbatas, guys. Kostum ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, karena bahkan Batman pun menggunakannya saat bertempur satu lawan satu dengan Darkseid. Kostum kebangkitan Superman. Setelah bangkit dari kematian selepas pertarungan dahsyatnya dengan Doomsday, si manusia baja ini menghabiskan beberapa waktu menggunakan seragam berjubah berwarna hitam dan perak. Kostum ini sebenarnya dirancang untuk membantu Superman sembuh dari cedera setelah bertarung dengan Doomsday dengan menyerap radiasi matahari kuning pada tingkat akselerator. Satu-satunya kekurangan penampilan Superman di era ini adalah pilihan dan gaya rambut Superman, guys. Gaya rambut ini sepertinya malah bikin manusia terakhir planet Krypton ini terlihat aneh ya? Atau kamu malah suka nih? Kostum coklat Wolverine. Agak sulit ya guys untuk melupakan penampilan ikonik Wolverine dalam kostum klasiknya yang berwarna kuning dan biru yang telah mendukung 10 tahun perannya sebagai anggota terkeren dan yang dikenal paling gemar marah di X-Men ini. Tapi ada kemungkinan kostum ini akan menjadi urutan kedua terfavorit bila Wolverine menanggalkannya untuk kemudian digantikan dengan kostum kuning kecoklatan ini. Logan mengenakan kostum ini untuk seri solo pertamanya, ditulis dan digambar oleh seniman Frank Miller. Pertama kali menggunakannya di halaman pertama Uncanny X-Men, kostum ini langsung membuat para pecinta Wolverine jatuh hati loh. Spider-Man's Black Suit. Kostum Spidey yang berwarna biru dan merah bisa dibilang adalah kostum superhero yang paling dikenal oleh kita, tapi masih belum bisa mengalahkan kecintaan banyak penggemarnya terhadap setelan simbiot hitam miliknya. Saat bertemu dengan mara bahaya pada peristiwa Secret Wars, kostum ini awalnya dianggap sebagai penegasan mode belaka yang memberikan penampilan baru yang lebih keren pada si Spidey. Tetapi kemudian terungkap bahwa kostum itu adalah perwujudan makhluk simbiot asingnya. Bahkan setelah menyingkirkan simbiot itu, Spidey tetap menyimpan kostum hitamnya selama beberapa waktu. Selegendaris apapun kostum asli Spider-Man, yang jelas tak mampu ya mengalahkan kostum hitamnya kalau dia ingin terlihat garang dan kuat. Setuju nggak guys? Nah, itulah tadi kostum alternatif keren para superhero. Mana nih yang menurut kalian paling keren? Silahkan sampaikan di komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.